balik lagi ke Klik Kulik. Dan sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, hari ini gue bakal foto keluarga cakep banget. Jadi, Roger Danuarta, Cut Ratu Meriska, babynya, dan ada lagi satu di dalam perutnya. Jadi, sekalian juga kita mau foto maternity. Yuk guys, kita samperin. Oke, sekarang kita samperin Cika sama Roger. Hai, baik. Bumil tapi perutnya kecil banget. Padahal udah 7 bulan. 7 bulan ya? Terus ini belum tahu jenis kelaminnya atau masih rahasia? Ini bapaknya ngeselin banget. Apa kabar? Baik, kita udah cek waktu 4 bulan, tapi hasilnya kita masih simpen dulu, nunggu gender reveal. Oh, gender reveal-nya kapan? Akhir Februari ini. Oh, akhir Februari. Oke. Doain ya Pak ya, semoga lancar. Kalau feeling aku, anak pertama cowok ya? Iya. Ini kayak cewek deh guys. Amin. Antara feeling dan harapan ya. Tapi kalau lihat dari perutnya kayaknya cewek kan. Iya. Aku udah motret Lebar ya? banyak perut nih. Tapi kan? Iya kan? Doang sih. Roger juga gitu, cewek. Roger juga cewek. Antara feeling atau ngarep sih. Kalau misalkan cewek kan jadi lengkap ya, satu cowok satu cewek, Iya, beres beres. gitu. Beres bener. Siapa Oh, iya. Satu lagi. Ternyata maunya banyak ya guys. Ya udah, jadi hari ini kita bakal foto keluarga sekaligus foto hamil. Iya. Oke. Abis ini kita mau lihat, ini makeup juga belum selesai, bentar kita baru balik lagi nanya-nanya Rama ya. Kita lihat bajunya dulu. Nah, ini stylistnya lagi, Dino sama Dolly Tobing. Terus ini bajunya gimana nih Dino? Bajunya ada 2 konsep, ada yang berbau etnik sama yang berbau casual. Oke, yang casual dari siapa? Casualnya dari Hudson Level dan ini dari Arturo. Oh, Mazu ya? Iya, Mazu. Oh, dari Mbak Marini Jumarnis. Mbak Marini ya. Ini dari siapa? Ini Arturo, Oh, di oke. Bali. Jadi nanti pasangannya ini sama ini, ya. Oke. Dia pakai ini, Matchingnya. dia pakai ini. Terus, oke, nah untuk yang etniknya dari siapa desainernya? Ini etniknya dari Zulzid, Zulzid. asal dari Medan. Oh, ini desainer Desainer Medan. Ih, keren banget. Etnik banget. Jadi bajunya diterbangkan langsung dari Medan. Oke. Terus kalau untuk yang anak-anaknya, oh ini ya dari Kidi and Kido ya. Jadi udah disesuaikan warnanya. Disesuaikan warnanya. Biar nanti ini sama ini. Ayah bundanya. Iya, ini sama ini. Berarti tadi buka. Dibuka nanti aku. Oke. Sip. Nanti kita lihat kalau dipakai sama mereka ya. Oke, sekarang aku mau bahas makeupnya Cika nih guys. Nah, ini diapain Ram makeupnya Ram? Makeupnya natural, Natural. tapi tetap karena ada nuansa etniknya kan, jadi kita main di perli-perli gitu, shimmer di mata. 2022 ya, tetap shimmer. Terus warnanya juga yang lebih pink fresh gitu. Kan pandemi kan selama ini kan orang sedih ya bawaannya, jadi kita pakai warnanya lebih ceria. Gitu. Iya. Pinter ya. Kayaknya dia bisa jadi brand ambassadornya itu eyeshadow deh. Bener. Terus blush on aku pakai warna agak peach sedikit karena kan nanti mau pakai bajunya kan etnik ya kan. Terus bibir tetap agak nude tapi ada warna. Oke. Udah gitu aja. Simple, cantik. Nanti rambutnya gimana? Rambutnya diumpetin. Rambutnya diumpetin. Oke, nanti kita lihat kalau udah selesai ya. Iya. Guys. Oke guys, ini look pertama. Jadi ini pakai bajunya Mbak Mazu. Iya. Ini Arturo. Jadi ini temanya lebih yang
pastel-pastel di dalam rumah ya. Iya. Maksudnya kayak lagi family time. Ada Tuh Shakil tuh. Shakilnya juga sih, Shakil. Ih, dia pakai corsa. Keren banget ini. Tuh, matching banget sama papinya tuh. Hai, Oke. hai Nana. Hai dong, hai dong. Hai. Oke, kita mulai guys. Look pertama. Oke, ya ketawa ya. One, two, bagus. Lagi. Oke, mam. Shakil dan Mami dong. Pakai tangan kiri, yes gitu. Mesti berdiri. Oke, Mami berarti cara Roger perutnya dicetak nih. Mami lihat Mami, Mami lihat Papi gitu. Oke. Dan sini semuanya 1, 2, 3. Lihat ke bunga, ketawa sendiri. Dan ke lighting sini. Iya gitu. 2. Nah, lihat sini. Lihat sini. Ke aku. Tutup lagi sedikit. 1, 2. Good. Nah, ya gitu. 1, 2. Belajar mulai buang muka ke arah tadi, nah gitu. Tawa ya dua-duanya ya. Kan ya, nah gitu kan. Tawa. Terus langsung tetap. Ketawa dua-duanya. Kayak lagi ngobrol-ngobrol sore gitu loh di rumah nenek lagi. Good. Bagus lagi. Kayak 4 bulan Iya, kecil banget. Oke, look pertama beres. Sekarang mau look kedua. Oke guys, ini look kedua. Tuh, ini kali temanya etnik, tapi ini dari Medan. Horas. Horas. Oke, look kedua. Oke, 1, 2, 3. Good. 1, 2.
dagunya angkat tapi mata lirik perut. Coba tuh tangannya Cika di lengan. Happy. Oke. Bagus. Oke, yuk lagi yuk. Yeay. Kita dibuka dikit sih kan? Ya. Dikit lagi. Pull dulu. Bagus, lagi. Oke, Cika dagunya angkat sebarang gitu. Cika lihat ke bawah ya, malu-malu ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Yes, yes. Dagu dorong dikit Cika, yes. Kayak di desa. Iya. Wow, warnanya keluar banget sih. Iya. Keren banget. Saya orang nggak mikirnya aku lagi di mana? Jadi pengen traveling. Kayak pengen ke Sumba ya. Oke, sekarang ganti baju dulu. Aku pengen ajak ngobrol-ngobrol. Oke, boleh. Beres. Hai Cika, Roger. Halo. Thank you banget nih hari ini udah nyempetin foto bareng kita. Thank Terima you. kasih juga. Udah lama Karyanya banget. bagus-bagus banget. Iya ya. Iya. emang. Aku sampai sekarang profilnya masih itu kan. Masih. Iya. Terakhir kita ketemu tuh pas kamu lagi priwet loh. Iya. Iya. Kan? Benar. Terus tiba-tiba pas lagi hamil itu lagi pandemi ya, Iya. masalah kan sempat kontekan juga tuh. Iya. Terus udah punya anak masih pandemi juga. Iya, kita kemarin mau foto di rumah nggak jadi. Iya kan ada berapa kali kita Iya, janjian iya, mau di bener, rumah. bener. Terus mau bilang mau pindah rumah ya. Mau pindah rumah. Iya. Sampai rumahnya udah jadi. Oh, belum ke rumah. Nanti kapan ke rumah ya? Iya. Ya harus sih, harus. Sampai sekarang anak kedua. Yes, OTW anak kedua kita. Oke. Nah, Ngegas mulu. ini lagi pandemi ini gimana ya? Jadi kayak pasangan-pasangan ini tuh jadi kayak makin romantis atau gimana sih kok semua pada hamil? Kan disuruhnya di rumah aja. Di rumah aja, di rumah aja. Bukan sayang, di kamar aja. Tapi emang kalian planning nih anak kedua maksudnya di tahun ini atau ini? Enggak di sih. sekasih didapatnya. Ah, iya, Sedapatnya sedapatnya. aja. Gitu Cuman sih, kalau kita nggak ada planning ya. program yang kayak jeda berapa bulan dulu atau berapa tahun atau gimana enggak. Karena masih mau anak kedua ya, jadi sedapatnya sih. Sedapatnya ya. Nggak nunda-nunda lah. Tapi di kehamilan yang kali ini Cika ngerasa kayak lebih enak apa yang sebelumnya malah lebih rewel gitu? Justru yang ini lebih rewel. Ini lebih rewel. Tapi tadi Tapi sepanjang badannya foto lebih kecil ya, Iya, gitu. badan langsing. Terus Tapi sepanjang fotonya- foto kayak nggak ada masalah. Ya emang begitu sih. Tapi memang kalau yang kedua ini lebih sakit sih. Oh, Karena oke. kan jarak Badan pada pegel Iya, gitu ya. mungkin karena jaraknya juga jarak sesarnya ya. Karena aku sesar yang pertama, yang kedua juga sesar. Jaraknya cuma 1 tahun, mungkin masih kayak Oh, sakit. perutnya masih sakit ya? Iya, Oke. gitu. Terus udah gitu pusing, badan sakit. Jadi kayak sebelum kesini tuh di kamar dulu, di tempat tidur, pulang juga di tempat tidur gitu. Jadi kayak syuting tetap syuting, masih syuting film tapi film ya, ngambilnya film atau OTT gitu. Ngambil tapi ya gitu. Banyak kan istirahat dulu. Terus tuh kalau lagi mau syuting syuting. Oh, oke. Tapi gendernya nih gimana? Belum boleh dikasih tahu. Mini. Kita sebenarnya udah cek kan, ada kan cek kromosom itu kan pada waktu usia 4 kandungan 4 bulanan. Tapi hasilnya kita keep dulu gitu. Tapi Kita memang juga nggak tahu. Oh, kalian juga belum tahu. Belum Emang tahu. sengaja disimpan dulu. Disimpan Sengaja sama simpen dokter. dulu. Oh, biar surprise. Iya. Selalu gitu, jadi ngeselin ya. Kita kan udah penasaran mau ya. nyiapin biasanya kan ya. Iya. Iya, mau nyiapin ini dulu tapi gender reveal dulu gitu. Waktu anak pertama itu justru
8 bulanan baru. Baru tahu. Iya, Oh, aku bilang oke. ya ampun, ini bulan depan lahiran loh. Akhirnya beli baju gitu-gitu tuh 2 minggu sebelum lahiran. Gitu mepet-mepet. Tapi aku waktu itu kan belum ketemu kalian pas dari pre-wed ke udah punya anak. Nah, kalian berdua ini ngerasa setelah punya anak ada yang berubah gak sih dari kehidupan pernikahan kalian berdua? Maksudnya aku pengen tahu apakah jadi dengan punya anak kalian malah jadi agak nggak romantis atau malah makin romantis atau gimana? Kalau romantis memang dasarnya dia nggak romantis. Jadi Oh, ya gitu. biasa aja. Tapi memang punya anak perubahan itu tuh ada banget Ya. gitu. Apalagi di Roger ya. Aku pikir dia orang yang paling cuek sedunia. Oh, dia cuek ya? Dan aku pikir dia orang yang nggak suka sama anak kecil gitu-gitu segala macam. Karena kalau misalkan nongkrong, kalau aku kelihatan suka anak kecil, Iya, aku dia suka gendong. banget. Iya. Terus kalau misalkan aku pergi ke mall ada anak kecil, aku ajakin ngobrol, Iya. emang kelihatan. Kalau dia tuh ya biasa aja gitu. Aku bilang ini kayaknya kalau aku lahiran nanti waktu anak pertama, aku bakalan repot sendiri. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata dia lebih keibuan dan lebih repot ketimbang aku. Oh, oke. Jadi Iya. lebih banyak ngurus anak. Iya, justru kayak anak baru lahir dia berani mandiin dan dia bisa pijit bidan baby gitu. Oh, wow. Lu belajar dari mana? Belajar sama susternya waktu Di rumah sakit. Oh, Dia sebelum sih. pulang dia belajar gitu, Oke. bener-bener Kan cuma kan sekali. kemarin lahiran pada saat pandemi gitu kan. Jadi nggak pernah ikut kelas kita nggak ada kelas menyusui, nggak ada kelas pijit juga kagak ada, persiapan buat baby lahir tuh nggak ada sama Nggak sekali, ada, nggak prepare. Jadi begitu lahiran kebetulan kemarin di rumah sakitnya lumayan bagus, suster-susternya juga banyak kasih ilmu juga. Ya udah kita belajar aja selama di situ. Oh, jadi Jadi- bisa mijit, bisa mandiin. Bisa, apalagi kan belum ini kan pupus kan pusernya kan waktu itu dia tali-tali bisa pusarnya. dia Wow. gantiin kasanya. Aku bilang terus dia pagi tuh bangun dia jemurin. Aku bilang wah. Terus bahkan kalau ada apa-apa sama anak lebih rewel dia, misalkan anak demam sampai detik kemarin aja tuh waktu itu anak pernah demam tinggi dia udah teriak. Aku jarang ngeliat dia teriak ya. Kemarin tuh teriak kayak ayo cepetan ke rumah sakit. Kalau aku tuh tipe rempong gitu, apalagi pandemi kan harus bawa ini semprotan iya, iya. semuanya aku Iya. rauk gitu ke koper karena aku tahu pasti bakalan nginep karena dia rempong kan soal anak. Tapi dianya udah yang kayak dengan dia udah telanjang baju gitu kan dia Lagi mau- tinggi banget soalnya kan mesti skin to skin gitu kan. Oh. Jadi anaknya dibukain baju, dia juga buka baju, dia tempelin udah teriak-teriak kenceng gitu. Oh, emang tinggi panasnya ya? Iya, waktu itu infeksi pencernaan sampai tinggi, muntah-muntah, tingginya sampai 40 derajat. Wow. Jadi Iya. takut kejang kan. Iya. Takut gedenya Tapi kamu nanti 38 gimana. juga udah rempong sih, Beb. Iya. Berarti dia bapak yang ini banget ya, sayang aku anak kayak banget. ibu sambung gitu. Kalau di rumah sedih banget. Kadang-kadang aku ngomong, kok aku kayak bukan ibu kandung ya, aku juga ngurusinnya bener kok kayak gitu. Tapi anak lebih dekat ke papi. Anak terakhir kemarin itu waktu aku hamil 5 bulan ya. Deket banget, tapi memang kalau dia ngantuk lagi sakit ke aku. Tapi Oke. kalau main gitu-gitu ke aku nggak mau pasti Ke papinya. Tapi lu ngerasa dari diri lu sendiri apa yang berubah? Berubah, ya pasti berubah sih. Gue baru ngerasain ternyata gue bisa cinta sama seseorang segitunya gitu. Lebih dari ini. Oh lagi. Enggak, soalnya gini loh, gini. Emang iya. Nih, gue jelasin ya. Pada saat masih single life gitu ya, single life, wah gue cinta sama nih orang, gue mau bela-belain segala buat dia, segala macam bla 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 gitu lah ya. Oke. Tapi pada saat gue nikah sama Cika, oh ternyata gue bisa naik level lagi nih, gue bisa cinta sama seseorang tuh lebih lagi, gue mau berkorban buat dia habis-habisan segala macam gitu. Nah begitu anak lahir, gue mati pun ya gue siap gitu loh. Oh, jadi ibaratnya. lebih lagi, levelnya naik lagi. Naik lagi sih. Oh itu ya. Ya anak banget lah pokoknya. Anak itu nomor 1. Nomor satu. Jadi planningnya kalian nih bakalan pengen punya anak berapa? Sebanyak-banyaknya kah atau Mungkin ya kalau bisa 3 sih. 3. Kalau bisa Paling 3 dikit sih. 3. paling dikit? Dikit gitu ya. Lu siap ambil lagi lu. Dia bilang
abis ini tuh aku manggilnya Pupu kan, abis ini aku ini dulu deh 3-4 tahun deh Istirahat dulu. Aku bilang gitu. Berasa loh hampir 7 bulan Kehamilannya gendong berasa. Syakil, ngurusin apa, belum lagi kalau dia ngantuk maunya sama kita gitu kan. bener. Wah Iya. berasa banget sih. Tapi ada tipe pasangan tuh mau sekaligus capek sekalian Iya. gitu, ibaratnya gitu. Ada yang Jadi mau lanjut terus ya. Oh, ngikut suami deh. Ada yang mau istirahat dulu. Oke, tapi dengan keadaan udah punya anak, terus sekarang lagi masa pandemi gini, kerjaan kalian di dunia entertainment gimana? Ada keganggu gak atau tetap masih lancar? Pastinya kalau pandemi tuh semua sisi kena sih, semua level ya. Apalagi yang pertama ya pandemi pertama. Dari yang paling bawah sampai paling tinggi itu semua pasti kena efeknya karena kan nggak boleh kemana-mana kan ya waktu itu Iya. ya. Tapi untuk sampai saat ini sih bersyukur banget ya. Karena ada vaksin juga ya, jadi kayaknya Udah lebih baik lebih ya. baik. Terus nggak ada yang kayak pertama mall tutup Iya. atau sempat syuting kan waktu itu, yang waktu pandemi pertama semuanya Di stop. Di stop. Iya, semua di stop. semua di stop. Tapi yang ini tuh masih syuting, tapi ya udah vaksin, persyaratannya terus ya dicolok-colok terus, hidungnya PCR terus, antigen terus gitu. Oke, berarti sekarang lagi kesibukannya lagi ada syuting nih kalian berdua. Dia aja. Lu lagi syuting apa? Lagi persiapan yang baru. Kemarin ini sih kita baru selesai berdua. Iya, baru selesai berdua Layar lebar. juga. Layar lebar. Baru nih? Baru. Tayangnya masih belum? Udah, baru kemarin di bioskop. Jadi pas Oke. bioskop tuh, bukan bioskop tutup sih, pas lagi pandemi lagi nih yang ketiga ini udah turun. Oh, udah turun. Pas Oh, tapi udah sempet tayang udah ya? sempet tayang. Oke. Jadinya kita kayak wah pas banget gitu. Terus ada OTT juga kan yang baru tayang juga. Ya OTT kemarin. Oh, jadi kalau yang gua tangkep nih, setelah kalian berdua menikah tuh rezeki malah makin lancar ya? Amin. Kayak banyak project Iya. berdua terus gitu ya? Amin. Tapi banyak sih rezeki memang kerjaan lebih tepatnya banyak berdua, sampai orang tuh mikir memang kalian kerjaan tuh harus berdua ya, kalau enggak mungkin salah satunya ada yang cemburu Iya. atau salah satunya nggak ngizinin, kan ada yang seperti iya. itu. Enggak sih, aku bilang dia ada film yang memang belum tayang sampai saat ini yang nggak ada akunya. Aku juga kemarin ada film yang nggak ada dianya. Terus juga dia ada project persiapan baru lagi sinetron, beberapa juga nggak bareng sama aku. Aku juga nggak ada masalah Oh, ini sih. sinetron ya berikutnya ya? Rencananya masih persiapan. Oke. Ini tadi ada ngomong soal cemburuan nih, gue pengen tahu di antara lu berdua siapa yang paling cemburuan? Aku. Aku Kelihatan terlihat. sih. Iya. Kalau aku tuh terlihat, aku langsung ngomong. Jadi aku tuh tipenya tuh nggak suka segala sesuatu tuh aku pendem atau aku diam, nggak. Aku tuh aku omongin, habis itu aku lupa. Iya. Jadi udah keluar gitu. Yang penting segala sesuatu tuh Udah dikasih tahu aku nggak suka kamu begini. Kalau dia seminggu dia diemin aku. Wow. Terus seminggu kemudian dia baru ngomong, aku nggak suka kamu sama yang ini begini gini. Hah, yang mana? Mohon maaf, tunggu. Ini udah seminggu deh, udah lama banget, udah kelewatan deh, aku sampai lupa. Kalau dia Soalnya seperti itu kayak masih mikir gitu kan. Kalau cowok kan masih rationalizing dulu kalau kan. cowok, kamu doang, Po. Gue mesti cemburu nggak sih? Masih kayaknya enggak deh. Tapi gini, tapi enggak deh. Tapi gini Oh, gitu. jadi didiemin, dipendam doang Iya, ya? dipendam. Dia tuh tipenya gitu, dia diam. Tapi kan kita berasa kan, Iya. didiemin kan, kenapa gitu. Tapi enggak kenapa-napa. Seminggu kemudian baru ngomong, ya basi. Oke, tapi ke depannya bakal ada project berdua lagi. Kayak bukan film aja, misalnya ada apa yang kalian mau bikin berdua gitu? Kita Bisnis lagi kah atau apa? bisnis sih, kita lagi pengen banget coba bisnis baru juga berdua ya kita ya. Di bidang apa tuh? Makanan? Beberapa sih, Atau ada fashion? beberapa. Ada makan, sih. ada fashion. Tapi Wow. bener-bener murni sendiri ya. Bener-bener Bukan- kalian berdua. Itu rencananya bakalan keluar launching kapan? Tahun ini atau tahun Kan tapi depan? namanya kalau bisnis dari awal sendiri tuh kan memang kita harus daftar hak paten dulu Iya. ini, jadi Iya. itu yang bikin lama sih sebenarnya. Oke. Kita kepengennya sih udah lama banget, tapi bikin logo ini itu semuanya. Seru aku deh, sih pokoknya demen ribet. banget sih yang kayak gitu. Seru ya. Seru banget pusingnya. Jadi persiapannya tapi udah beres, udah tinggal launching doang. Belum. Justru lagi nunggu hak paten itu sih. Oh, nunggu hak paten. Yang lain sih udah, tinggal hak paten ini. Nggak berani jualan aku. Oh, oke. Jadi penasaran nih, kira-kira apa sih bisnisnya kalian berdua nih? Amin.
Nanti kasih bocoran dikit ya. Oke, terus apa namanya? Kalian ada ini nggak? Kan tadinya kan sorry itu saya ya. Kalau misalnya kalian pernikahan tadinya tuh beda culture. Tadinya kamu dari agama apa sih? Kristen. Terus convert ke Muslim. Nah sekarang Roger sendiri ngerasa gimana setelah pindah agama dan ikut agamanya Chika? Lo lebih ngerasa lebih tenang, lebih nyaman atau lebih comfortable gitu? Tapi sebelumnya aku kasih tahu dia tuh pindah 2 tahun sebelum menikah. Ya. Dan Itu belum pacaran sama kamu? Udah. Oh, udah. Cuman Oke. putus, dalam keadaan lagi putus. Oh wow. Jadi 2 kali. Jadi yang kesebar itu sebenarnya itu tuh Roger cuma minta apa sertifikat ya, untuk sertifikat dia nggak ngerti, dia Karena pikir kan ada terhadap ngurus dia dan administrasi Tuhan. kan perlu ada sertifikatnya gitu kan ternyata. Tapi apa? Gue penasaran nih kan kita sama ini kan, sama Chinese nih. Gue penasaran apa yang membuat lo pengen convert? Yang buat sebenarnya ya keinginan itu sebenarnya udah lama sih, udah lama. Tapi itu lagi kan semua tuh ada pertimbangan juga. Dan gue pun nggak hidup sendiri, gue ada orang tua, ada saudara dan lain-lain kan. Nah pada akhirnya kemarin ini gue merasa makin keinginan itu makin besar gitu. Akhirnya gue ngomong ke nyokap, pasti dong ngomong ke nyokap dulu, ngomong ke kakak adik gue juga, menurut lu gimana nih kalau gue begini. Dan gue bersyukur gue datang dari keluarga yang benar-benar open minded banget. Jadi mereka support. Mereka support banget sih. Oke. Karena dari keluarga gue dengan cara dibesarkannya, agama itu adalah tanggung jawab pribadi lu sama yang di atas. Iya. Bukan masalah komunitas, bukan masalah lingkungan atau keluarga, enggak, tapi tanggung jawab pribadi lu sama yang di atas. So pada saat gue mengatakan atau mengutarakan keinginan gue untuk convert, nyokap gue dukung, keluarga gue dukung, udah gak ada lagi yang menghalangi gue. Akhirnya gue convert dan mereka sportif Sportif, ya. banget sih. Dan gue pun datang dari keluarga yang mixed culture juga. Tante gue ada yang Buddhis, ada yang Muslim, ada yang Catholic, ada yang Christian juga. Jadi ya emang macem-macem. Tapi apa yang lo rasain setelah lo convert itu? Apa ada experience experience dengan God gitu, misalnya dengan Allah sampai lo jadi akhirnya pengen convert, terus kayak atau enggak mungkin setelah pindah tuh lo lebih ngerasa lo lebih tenang atau lebih apa gitu? Kayaknya my way of life itu jadi lebih baik karena Islam. Menurut gua tiap orang kan mungkin beda-beda ya. Ada yang lebih prefer to go to church once a week, ada yang prefer untuk sholat 5 waktu, ada yang prefer lain-lainnya gitu kan. Dan saat gue ngerasain gue menjalankan diri gue ini sebagai seorang mualaf, itu membuat hidup gue jadi lebih baik sih. Lebih baik ya. Dan Chika juga support. Pastinya sih. Atau malah dia sekarang lebih rajin dari lo. Awalnya dia jangan ngebut ntar. Jadi kalau didengar apa gitu, waktu itu kan emang banyak yang ngerangkul dia gitu. Tuh, aku belum nyampe situ tuh. Tapi waktu awal-awal gitu, karena kan lagi nyari gitu. Tapi kalau sekarang? Sekarang ya udah kayak seperti biasanya aja gitu. Dan aku juga pakai hijab kan, waktu itu juga. Setelah dia convert apa sebelum? Apa kamu pas mau nikah ya baru pakai hijab? Iya, ya? kayaknya gitu ya. Iya, pas mau nikah. Pas mau nikah ya. Pas mau Iya, nikah ya. pas mau nikah. Gitu, baru pakai hijab. Wah seru banget experience-nya. Oke, last one, aku pengen kalian share kasih tips buat penonton Klik-Kulik. Rahasia kalian tuh bisa anget terus berdua gini loh, bisa kelihatan romantis gitu tuh. Apa sih? Gitu. Apa ya? Oh, kemarin ini Pak De Indro Warkop, dia kasih nasihat kita yang kita inget ya. Dalam sebuah rumah tangga itu kan ada 2 budaya yang sangat berbeda gitu kan. Cara hidupnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Tapi kenapa bisa bersatu dan benar-benar awet? Karena mereka masing-masing melepaskan setengah diri dia yang sebelumnya
untuk menerima setengah budaya baru. Iya. Jadi di situ jadi lebih bisa apa ya? Lebih bisa mengurangi ego, Benar. lebih bisa toleransi, lebih bisa ikhlas, lebih bisa tulus. Ya itu sih. Tuh guys. Kalau dari Cika? Sama sih sebenarnya. Tapi pada intinya sih kalau ini mau harmonis terus komunikasi sih nomor satu. Kalau Komunikasi ya. komunikasi itu nomor satu. Segala sesuatu tuh harus dibicarakan. Mau suka, nggak suka atau apapun sih. Jadinya nggak ada yang kependem. Biasa kan kebanyakan orang diem kependem. Nanti numpuk kan, Iya. itu meledak gitu. Kalau aku sih lebih baik segala sesuatu tuh diomongin, kalau nggak suka ini itu diomongin. Langsung ya, Langsung. jadi jangan dipendam. Nah itu Iya. rahasia apa namanya, mereka tuh kelihatan romantis dan anget terus nih guys. Amin. Amin. Oke, thank you so much Thank udah you. photoshoot Thank hari ini you. dan ngobrol-ngobrol. Semoga Thank you, suka thank you. hasilnya. Pasti. Jadi ntar kalau udah lahiran kita foto lagi. Pasti. Iya. Thank you. Stay Thank you. safe, Bye-bye, guys. Stay healthy.